sudah dikasih oleh Tuhan. Kita punya hari yang baik, tentunya hari yang indah ada dalam rumah Tuhan. Dan kita telah memuji, menyembah Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan, karena saya mau berbicara tentang kebangkitan terus, karena kita masih ada dalam suasana kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena sesudah Tuhan bangkit, saya berulang-ulang katakan kepada saudara bahwa ada 40 hari Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid. 40 hari sebelum Tuhan naik ke surga, Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid. Kemudian ke 40 hari kemudian Tuhan naik ke surga, dan Tuhan berkata kepada murid-murid, nantikan di Yerusalem, karena di sana mereka akan menerima perjanjian itu, yaitu kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan kemudian sesudah Tuhan naik ke surga, maka 10 hari kemudian, maka adalah hari Pentakosta atau hari ketuanan daripada Roh Kudus, yaitu dalam Kisah pasal yang kedua. Jadi hari Pentakosta, hari ketuanan Roh Kudus, yaitu hari yang ke-50. Pentakosta atau Pentakosta artinya hari yang ke-50, di mana nanti kita akan peringati di bulan Mei, kalau tidak salah tanggal 28 itu ketuanan Roh Kudus. Jadi kita masih melihat kita ada dalam suasana kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ingin mau berbicara lagi sedikit tentang kebangkitan. Kita membuka, sudah dikasih oleh Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang 11 yang sama-sama kita kenal. Kita akan baca ayat-ayatnya, kita melihat sedikit. Kita tidak akan melihat semua, kita melihat sedikit bagian-bagian yang boleh menjadi berkat buat kita di pagi ini. Tetapi kita membaca karena kalau sudah tidak dapat menangkap akan apa saya sampaikan, apa yang kita baca, sudah dapat berkat juga dari situ. Kita melihat Injil Yohanes pasal yang ke-11. Kita mau baca dari ayat yang pertama, sudah dikasih oleh Tuhan, tentang Lazarus yang sakit, kemudian dia mati, dan 4 hari dikubur, kemudian dia dibangkitkan. Dan ayat yang ke-25 Tuhan berkata, I am the resurrection. Mari kita baca mulai ayat yang pertama, sudah dikasih oleh Tuhan. Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang pertama, atau lebih baik kita baca sejarah bahasa Inggris ya, supaya kita sama-sama bisa melihat di screen. Saudara kita baca sama-sama. Kalau ada yang salah, saya salah baca, jadi saudara bisa mengerti karena ada di screen sini sudah dikasih oleh Tuhan. Ayat yang pertama, ayat 1. New King James ini, a certain man was sick, Lazarus of Bethany, the town of Mary and her sister Martha. Kita baca ayat yang kedua. It was that Mary who anointed the Lord with fragrant oil and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. Jadi saudara, kita sudah kenal cerita ini dengan baik. Kita baca ayat ketiga. Therefore the sister sent to him, saying, Lord, behold, he whom you love is sick. Ayat yang keempat. When Jesus heard that, he said, this sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it. Ayat yang kelima. Boleh saya mau terangkan sedikit. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Jadi mereka tinggal di Betani, dekat di ini tiga bersaudara ini yang kita sudah kenal, Maria, Martha dan Lazarus. Mereka tinggal di Betani, di dekat daripada Taman Getsemani. Kalau Tuhan sudah datang berdoa di situ, maka Tuhan mampir di rumah mereka, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan dikatakan bahwa Tuhan mengasihi mereka bertiga. Ya, kita tahu waktu kalau Yesus datang, Martha dia sibuk untuk melayani.
sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi Maria dia duduk di kaki Tuhan dan kemudian mendengar perkataan Tuhan. Saudara, bukan sibuk melayani itu tidak baik, tapi itu baik, sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi Maria tidak ada Marta, tidak ada keseimbangan, sudah dikasih oleh Tuhan. Dia komplain kepada Tuhan Yesus, dia katakan kepada Tuhan Yesus, dia sibuk, tidak ada yang membantu, suruh Marta untuk bantu dia. Tapi Tuhan Yesus berkata, suruh Maria untuk bantu dia. Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa Maria telah mengambil tempat yang terbaik, sudah dikasih oleh Tuhan, yaitu duduk di kaki Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Tentu banyak sudah mendengar tentang khotbah itu. Revelation akan luar biasa. Kenapa dia duduk di kaki Tuhan mendengarkan firman Tuhan, sudah dikasih oleh Tuhan. Dia begitu cinta akan hal-hal yang spiritual. Karena juga Alkitab berkata bahwa senam jasmani itu sedikit gunanya. Ada gunanya, saudara. Memang pelayanan ada gunanya dan tidak seperti apa yang Maria lakukan, tempat yang terbaik. Marta tidak ada keseimbangan. Tapi kita lihat Tuhan mendidik mereka. Dan Lazarus, kalau sudah membaca dalam pasal yang ke-12, Lazarus diceritakan dia hanya duduk makan bersama dengan Tuhan. Tidak diceritakan dia melayani, tidak diceritakan dia mendengar perkataan Tuhan, saudara. Tapi dia duduk makan bersama dengan Tuhan. Nah, kita berkata mereka bertiga sudah disayang oleh Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi mereka. Di dalam ayat ini Tuhan love mereka bertiga. Saya lihat Tuhan love mereka bertiga. Tapi kenapa di dalam ayat ini Lazarus menderita sakit? Sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau sudah mempelajari satu hal yang sangat menarik, sudah dikasih oleh Tuhan. Mengapa dia menderita sakit? Dan penyakit yang dia derita akan membawa mati. Sudah. Sedangkan Marta tidak diceritakan, Maria tidak diceritakan. Tuhan kasih mereka dengan kasih yang sama. Tidak diceritakan Marta dan Maria sakit, tapi Lazarus dia sakit, saudara. Kalau sudah mempelajari tentang Lazarus, sudah dikasih oleh Tuhan, sudah lihat Pak, dia hanya duduk, sudah dikasih oleh Tuhan, tidak berbuat apa-apa, dia tinggal di comfort zone, sudah dikasih oleh Tuhan, dan kemudian dia menderita sakit. Tetapi berita datang kepada Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit, sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi Tuhan berkata sudah dikasih oleh Tuhan. Dalam ayat yang keempat, coba kembali dalam ayat yang keempat, Tuhan katakan, when Jesus heard that, he said, this sickness is not unto death. Bahasa Yesus dikatakan bahwa penyakit ini tidak akan membawa mati, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sudah dikasih oleh Tuhan. Penyakit ini tidak akan membawa mati, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Dikatakan, sudah dikasih oleh Tuhan, that the Son of God may be glorified through it. Sudah, anak Allah akan dipermuliakan melalui itu. Apa saudara melalui sakit dan penderitaan kemudian Tuhan dipermuliakan? Tetapi kita melihat dalam ayat ini dikatakan bahwa sudah dikasih oleh Tuhan. Tuhan berkata penyakit ini tidak akan membawa mati, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Apa itu kemuliaan? Kalau sudah lihat. Dan bagaimana itu kemuliaan dinyatakan? Dan di mana itu kemuliaan? Sudah dikasih oleh Tuhan. Karena Tuhan berkata penyakit ini tidak akan membawa mati, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Atau dengan kata lain, minus saudara punya bank account tidak akan membawa mati, tidak akan membawa saudara gagal atau jatuh, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Saudara, apa saja yang kita alami dalam hidup kita. Tapi kalau kita mengerti bahwa itu tidak akan membuat kita jatuh, tidak akan membuat kita down, tidak akan membuat kita mati, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Saudara, kalaupun serangan, tantangan, masalah datang dalam hidup kita, tidak akan membawa saudara jatuh atau down, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sudah dikasih oleh Tuhan. Nah sekarang apa itu kemuliaan? Dan di mana itu kemuliaan? Di mana itu kemuliaan? Apa itu kemuliaan? Karena kita tahu apa saja kita alami dalam hidup kita. Jika kita percaya, coba kita lihat di dalam ayat yang ke-40, ayat 40. Sebelum saya terangkan sedikit akan ayat yang keempat ini. 40. Jesus said to her, Did I not say to you that if you would believe, you would see the glory of God? Karena
Karena sudah dikasih oleh Tuhan. Walau waktu Tuhan datang, Marta berkata dia sudah mati. Dia sudah 4 hari dalam kubur. Tuhan berkata buka itu kubur itu. Tapi dia berkata sudah berbau. Tapi Tuhan berkata kepada Marta, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Sudah. Jadi sudah lihat satu masalah, satu problem yang besar, yang berat. Tapi Tuhan berkata, jika engkau percaya dan glory, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saya katakan, dalam apapun sudah alami, dalam finansial saudara, sudah dikasih oleh Tuhan. Dalam fisikal saudara, di dalam problem, trouble yang sudah hadapi dalam hidup saudara, Tuhan berkata, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kapan kita melihat? Karena di mana itu kemuliaan? Apa itu kemuliaan? Bukankah Alkitab berkata begini, Christ in you, the hope of glory. Tapi cuma sudah pengertian daripada ayat ini, Christ in you, the hope of glory. Banyak kali kita, satu pengharapan, nanti kita akan lihat. Tapi sebenarnya ayat itu sudah dikasih oleh Tuhan, menunjukkan kepada kita bahwa apa yang kita harapkan adalah pengalaman setiap hari dalam hidup kita. Maka kita akan melihat, saudara, walaupun itu tidak mungkin menjadi mungkin, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Karena Christ in you, the hope of glory. Di mana itu kemuliaan? Christ adalah kemuliaan yang telah ada dalam hidup kita. Saudara, tidak dari jauh kita tidak akan melihat Tuhan berbuat akan kemuliaan dari surga. Sudah, karena kalau sudah baca di dalam Filipi itu, kalau tidak salah, coba saya ingin lihat ayat itu, ayat yang ke-26, Filipi 1 ayat 26. Kita akan kembali dalam ayat tadi. Saya ingin menangkap sedikit tentang kemuliaan yang kita alami dalam hidup kita. Filipi 1 ayat 26. Efesus kalau tidak salah, atau Efesus. Kolose 1 ayat 26. Itu Christ in Galatia, Christ in you ayat 27, tapi mulai ayat 26. Kolose mungkin. Kalau tidak Kolose. Ini. Saudara, the mystery which have been hid from ages and generation, but now have been revealed to his saints. Ayat 27. To whom God will to make known what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, Christ in you, the hope of glory. Tuhan ingin sekali, saudara, menyatakan kepada kita ini misteri. Jadi dengan kata Tuhan ingin sekali untuk kita hidup dalam glory, dan pengalaman kita adalah glory, adalah kemuliaan. Tuhan ingin sekali. God will to make known. Saudara, jadi Christ in you, the hope of glory, bukan satu pengharapan nanti, saudara, nanti di sorga. Tapi setiap apa yang kita harapkan, setiap apa yang kita doakan, saudara, dikasih oleh Tuhan. Menyatakan Tuhan punya kemuliaan dalam hidup kita, adalah manifestasi yang kita alami setiap hari dalam hidup kita. Kenapa, saudara? Karena Christ in you, Christ adalah the glory of God. Saudara, satu waktu seorang ibu datang kepada seorang ibu, sudah waktu pendeta John Lake, dia kunjungi akan ibu ini. Dia katakan, ibu ini begitu sukacita, sudah begitu sukacita, dia punya happy life, dan dia berbicara tentang God luar biasa. Tapi dia ada di kursi roda, saudara. Dia ada di kursi, dia sedang sakit, dan banyak penyakit yang dialami. Tapi John Lake katakan, wow, dia tahu tentang Tuhan. Berarti Christ ada dalam hidupnya. Kemudian dia katakan kepada ibu ini, saya tidak berdoa buat kamu, saya tidak mau berdoa, saya tidak akan berdoa buat kamu, tapi biarlah Christ yang ada di dalam kamu, yang blast, yang hancurkan, yang destroy kamu punya penyakit. Sinar daripada Christ itu keluar dari dalam kamu. Dengan kata lain, glory daripada Christ keluar di dalam kamu, dan penyakit itu tinggalkan dia. Benar. Dia berkata dalam 5 menit, ibu itu dia berkata, wow, I'm healed. Dia keluar dari kursi roda. Dia berjalan dengan baik. Saudara, lihat manifestasi Christ, the glory of God. Saya kata, apa itu glory? Glory berbicara tentang power, doxa,
Bicara tentang splendor, dikatakan glory, yaitu majesty, yaitu kemuliaan. Itu Tuhan punya glory, ada di ruang maha suci, dikatakan Shekinah Allah. Jadi adalah kemuliaan Tuhan, adalah Tuhan punya presence. Bicara tentang glory, sudah dikasih oleh Tuhan dan telah ada dalam hidup kita. Saudara, jadi bukan nanti kita alami, tapi sudah tempat ini kita sudah nyanyikan penuh dengan kemuliaan. Dan kehidupan kita ada the glory of God. Coba sudah membaca di dalam Injil Yohanes 1 ayat yang ke-14. Injil Yohanes 1 ayat ke-14. And the word became flesh and dwelt among us. And we beheld his glory. The glory as the only begotten of the Father, full of grace and truth. The word become flesh, Yesus. Dan dia dikatakan dia the glory, the only begotten of the Father. Yesus ada di mana? Yesus ada dalam hidup kita. Dan dia adalah the glory of God. Jadi di mana itu glory? Ada dalam hidup kita. Sudah dikasih oleh Tuhan. Di mana itu glory? 2-3 orang berkumpul demi namaku, aku ada di sana. Sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi glory, kemuliaan Tuhan bukan kita alami nanti, bukan kita alami di tempat lain, tapi ini arti ibadah kita. Kita ada di tempat ini, kita bisa melihat dan mengalami kemuliaan Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Sudah datang dengan masalah, tapi Tuhan berkata, penyakit itu tidak akan membawa mati. Masalah itu tidak akan membuat saudara down. Saudara berkata, oh bertahun-tahun saya hidup dalam masalah, bertahun-tahun saya hidup dalam sakit penyakit ini, bertahun-tahun saya hidup dalam tekanan, dalam beban ini. Tapi jika saudara mengerti, sudah dikasih oleh Tuhan, pada glory of God ada di tempat ini, maka saudara pulang, saudara tidak akan melihat lagi sakit penyakit saudara. Yang saudara lihat adalah Tuhan punya kemuliaan. Mungkin saudara dalam tekanan, sudah dikasih oleh Tuhan, saudara boleh ancam, untuk berhenti dari pekerjaan, atau tidak mendapat ini, atau saudara akan mengalami ini. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan, the glory of God tidak jauh ada di tempat ini. Saudara, Tuhan berkata, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Tidak jauh, karena ada dalam hidup kita. Wow, luar biasa kehidupan kekristenan sebenarnya sudah dikasih. Luar biasa ibadah kita sebenarnya. Saudara, lihat. Sebab dikatakan penyakit itu tidak akan membawa mati. Banyak orang tidak tahu, sehingga banyak orang tidak bisa keluar. Sudah. Ancaman apapun tidak akan membawa mati dalam hidup saudara. Tapi di tengah-tengah situasi yang krisis yang bagaimanapun, sudah dikasih oleh Tuhan. Tuhan berkata, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan itu tidak jauh. Saudara, di mana itu? Kemuliaan Christ in you. Christ adalah Tuhan punya glory dalam hidup kita. Saya ingin kita baca terus ayat yang ke-6, sudah dikasih oleh Tuhan. Ayat yang ke-6 Injil Yohanes pasal yang ke-11 tadi. Sudah. There was a man. Yohanes 11. So when he heard that he was sick, he stayed 2 more days in the place where he was. Ayat yang saudara. Then after this, he said to the disciples, let us go to Judea again. Ayat yang the disciples said to him, Rabbi, lately the Jews sought to stone you, and are you going to there again? Ayat yang berikut. Jesus answered, there are not 12 hours in a day, ada 12 jam dalam sehari. If anyone walk in the day, sudah perhatikan, he does not stumble because he see the light of this world. Jika seseorang berjalan dalam dunia ini, dia katakan sudah pada siang hari dia tidak stumble, dia tidak tersandung, dia tidak jatuh, dia tidak gagal. Sudah, sebab dia melihat, dikatakan light of this world. Coba sudah lihat ayat ke-10. Perhatikan. But if anyone walk in the night, he stumble because the light is not in him. Tadi dikatakan light daripada the world, sekarang light is not in him. Jadi orang yang berjalan pada siang hari, Tuhan sedang berbicara kepada orang dunia. Lihat mereka sukses,
Lihat mereka berhasil, mereka tidak stumble. Sehingga Daud pernah berkata dalam Mazmur, jika melihat mereka makmur, jika melihat mereka diberkati, seolah-olah dia mau meninggalkan Tuhan, sudah dikasih oleh Tuhan. Karena dia melihat orang dunia. Kenapa saudara? Mereka andalkan kehebatan, kekuatan mereka sudah dikasih oleh Tuhan. Tanpa Tuhan, lihat kami berhasil. Mereka berjalan dalam siang hari, dalam terang yang ada dalam dunia ini. Mereka berhasil, mereka sukses. Tapi sudah lihat ayatnya yang berikut, ayat yang ke-10. But if one walk in the night, he stumble. Because the light is not in him. Lihat, begitu banyak orang yang sukses, yang berhasil, tapi stumble, jatuh, bunuh diri. Sudah, ketika musibah datang, maka dengan semalam kekayaan mereka habis, nyawa mereka habis pun. Karena apa? Dunia ini penuh dengan kegelapan. Pada waktu mereka berjalan dalam siang hari, the light of this world, mereka bangga, mereka bangga dengan pride dengan keberadaan mereka. Lihat keberhasilan, lihat kekuatan, lihat pikiran kami, lihat apa yang kami peroleh. Kami sudah kerja keras, tetapi ketika sesuatu datang, maka sudah dikasih. Kita berkata mereka stumble. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi berbicara kepada kita. Kita berjalan di siang hari. Kita berjalan di malam hari. Di dunia yang gelap ini. Kita tidak akan pernah stumble. Sudah dikasih. Kenapa? Karena Alkitab berkata, the entrance of your word is give light. Firman Tuhan yang datang dalam hidup kita itu light. Dan Alkitab berkata, firman Tuhan adalah terang bagi jalanku. Dan pelita bagi kaki kita. Jadi lihat akan keberadaan kita. Light ada dalam hidup kita. Itu glory ada dalam hidup kita. Apapun mau terjadi, kita tidak akan pernah stumble dalam hidup ini. Sudah dikasih oleh Tuhan. Kita tidak akan pernah tersandung. Kita tidak akan fail. Tapi Alkitab berkata glory karena Christ in you. Jadi lihat apa yang Tuhan katakan. Banyak orang bisa bangga. Tapi sudah lihat saja sudah hari-hari ini. Sudah. Begitu banyak star-star yang hebat, tapi mati muda. Perjalanan mereka dipuja, dibanggakan, menjadi idola orang. Sudah dikasih, tapi sudah tidak tahu kehidupan mereka. Mereka hidup dengan obat-obatan, mereka hidup dengan stres. Sudah dikasih oleh Tuhan. Mereka ikut dunia, light of the world. Ada seorang penyanyi, setiap hari dia mesti minum darah ular. Ada dia harus memakan kelelawar. Sudah. Katanya mereka memberikan kekuatan. Macam-macam mereka pakai. Tapi hidup suffering. Seorang pelawak terkenal menghiburkan banyak orang, tapi dia bunuh diri. Sudah dikasih oleh Tuhan. Waktu sesuatu datang, mereka stumble. Karena the light tidak ada dalam hidup mereka. Ini yang kita berkata. Tapi light ada dalam hidup kita. Terang, glory ada dalam hidup kita. Dalam keadaan apapun kita tidak akan stumble. Sebab itu akan berjalan dari glory from glory, dari miracle kepada miracle yang lain. Ketika saya bertanya kepada Tuhan, karena saya banyak membaca, sudah begitu banyak preacher sudah dikasih yang blok kita untuk tidak melihat miracle. Mereka berkata hari-hari tidak perlu miracle, science wonder tidak perlu katanya, karena itu hanya sama para rasul-rasul. Maka mereka berkata kita tidak hidup dalam zaman miracle. Banyak hal sudah dikasih oleh Tuhan yang membuat saya ragu. Tapi waktu saya berlutut, saya berdoa, saya cari dari firman Tuhan. Tuhan hanya bertanya dengan sepatah kata kepada saya, apa itu dunamis? Saya katakan, Tuhan, saya ajarkan itu dunamis, yaitu power for performing miracle, miracle working ability. Dan Tuhan tidak bicara lagi. Saya langsung tahu kalau power itu dunamis, kalau ada dalam hidup kita, sudah dikasih oleh Tuhan, berarti kita hidup dalam miracle. Sudah. Ya. Kenapa Tuhan beri hal itu? Dan Tuhan katakan sudah, ketika saya tahu, Tuhan katakan bahwa dalam Tuhan punya realm itu miracle natural. Supernatural itu natural dalam Tuhan punya realm. Jadi dalam kita ada dalam Tuhan punya realm itu natural. Berarti kita hidup dalam miracle, science and wonder. Dan dalam realm physical ini, maka kita adalah memanifestasikan hal yang supernatural. Saudara, coba lihat orang nanti, saya mau kekuatan saya, semua kekuatan saya. Tetapi nanti mereka mengalami sesuatu, baru cari yang supernatural. Saudara, dan mereka banyak temukan dari roh dunia ini.
Sebab itu kalau kita hidup secara natural, secara ordinary, maka sudah dikasih oleh Tuhan, kita jadi bangsa, kita jadi victim dari berbagai macam yang dari aktor daripada setan dalam dunia ini. Karena dia God of this world, dia supernatural. Tapi kalau kita hidup di dalam supernatural, extraordinary, maka sudah dikasih oleh Tuhan, luar biasa akan kehidupan kita. Kita hebat, saudara. Kemudian sudah kita melihat terus dalam ayat ini, karena saya cuma kita baca dan saya menangkap orang kepada saudara. Ayat yang ke-11. This thing he said, and after that he said to them, our friend Lazarus sleep, but I go that I may wake him up. Ayat yang ke-12. Then his disciples said, Lord, if he sleeps, he will get well. Ayat yang ke-13. However, Jesus spoke of his death, but they thought that he was speaking about taking rest in sleep. Ayat yang berikut. Then Jesus said to them plainly, Lazarus is dead. Apakah keinginan Tuhan Lazarus dead? Nah, saudara, dia bukan God, kita bukan God of death, saudara. Kalau sudah membaca dalam kitab, dalam Keluaran, Tuhan akan fulfill the number kita punya days. Saudara, itu kerinduan Tuhan. Bisa katakan Tuhan tidak inginkan untuk kita mati muda, saudara. Karena kematian bukan keinginan Tuhan. Tapi orang berkata itu keinginan Tuhan. Lihat, dengar Lazarus sakit, tapi Tuhan tinggal 2 hari lagi, saudara dikasih di Yudea, tinggal di sana. Dan biarkan Lazarus sampai mati, sampai sudah 4 hari dalam kubur, baru Tuhan ingin dia mati, saudara. Tapi kalau saudara membaca dalam ayat-ayat ini sudah dikasih oleh Tuhan, kita lihat bahwa Tuhan dia tidak kenal akan death, dia God of life, sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi di situ berkata, Jesus said to them plainly, Lazarus is dead. Kita baca terus ayat 15. And I am glad for your sake that I was not there, that you may believe. Nevertheless, let us go to him. Tuhan berkata, I am not there. Jadi Tuhan glad Lazarus mati, saudara. Kenapa? Kalau Tuhan ada di sana, dia akan mati tentunya. Tapi Tuhan berkata, I am glad. Aku gembira dia tidak ada di sana. Coba lihat perkataan Tuhan sampai sulit untuk dimengerti. Oh, I am glad di alam ini. I am glad di alam ini. Seolah-olah Tuhan izinkan, seolah-olah Tuhan mau untuk kita alami hal itu. Tapi sudah di sini kita melihat sesuatu hal yang luar biasa. Sudah. Tuhan berkata, penyakit itu tidak akan bawa mati, tapi ternyata dia mati. Betul tidak? Tapi sudah lihat akan Tuhan kita, dia tidak mengenal akan kematian. Dia tidak tahu, dia tidak mengenal akan kematian. Satu-satunya membuat Yesus berbicara tentang kematian akan dirinya. Kenapa? Karena dosa dunia ini ditaruh dalam hidupnya dan sudah dikasih oleh Tuhan. Kemudian dia mati buat kita. Tetapi Yesus, pada waktu Yesus mati buat kita, dia berkata, yes, saya akan mati. Tapi dalam 3 hari dikubur saya mati. Kemudian pada hari yang ketiga saya akan bangkit. Dengan maksud apa, saudara? Coba kita baca dalam Ibrani pasal yang kedua ayat 14. Saudara lihat. Ibrani 2 ayat 14. Hebrew. Inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, he himself likewise shared in the same, that through death he might destroy him who had the power of death, that is devil. Saudara lihat, death punya power. Saudara, death punya power. Saudara. Kemudian saudara lihat dalam ayat yang ke-15, saudara perhatikan. Yang punya power of death itu devil. And release those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Saudara lihat, manusia seumur hidup
ada dalam perhambaan takut, bondage terhadap death, kematian. Sudah, ketika manusia lahir dia menuju kematian. Sudah. Dan untuk mempertahankan segala sesuatu, maka sudah dikasih oleh Tuhan. Maka karena kita ingin hidup, karena takut kepada mati. Kalau sakit, akan bawa mati. Kalau ini akan bawa mati. Saudara, sekarang sudah melihat reason kenapa Tuhan tinggal 2 hari di Yudea. Sudah. Dan Lazarus mati sudah dikuburkan. Karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa itu ada power. Dan manusia seumur hidup manusia, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sudah dikasih oleh Tuhan. Maka diperhambakan takut akan maut, takut akan death, akan kematian. Sudah dikasih oleh Tuhan. Memperhambakan kita jadi bondage dalam hidup kita. Sudah dikasih oleh, takut ke tempat ini, takut ke tempat itu, takut di pesawat, takut di kapal, semua takut. Karena kita diperhambakan akan takut akan mati. Orang-orang kaya, saya pernah katakan kepada saudara-saudari, satu keluarga, kalau mereka mau travel, sudah istri jalan sendiri, suami jalan sendiri, anak-anak jalan sendiri. Kenapa? Katanya, supaya kalau pesawat jatuh, kalau suami yang di pesawat, suami yang mati, istri anak-anak masih ada warisan. Nah, saudara, takut sama-sama. Kenapa? Manusia diperhambakan karena takut akan maut. Seorang hamba Tuhan juga ajarkan pada saya. Sudah, dia bilang, bro, apply ini kredit, baru dapat poin. Bagus, sudah dapat poin. Tapi kalau bro mau travel ke Indonesia, bro pergi hari yang lain, pergi hari yang lain. Saya bilang, apa? Ini atau ada air dan jatuh. Itu hamba Tuhan banyak di situ. Sama dia travel pergi yang lain, sudah pergi dengan pesawat yang lain. Tapi akhirnya karena travel sendiri saya dengar saudara di luar Indonesia. Jadi sudah dikasih Tuhan kita melihat, kan kita diperhambakan takut terhadap mati. Tuhan sudah, karena death itu punya power, tapi Tuhan ingin tunjukkan sudah dia tidak kenal akan death itu, akan kematian. Sudah dikasih oleh Tuhan. I'm glad dia tidak ada di sana. Dia tidak kenal akan kematian. Karena dia erase oleh kematiannya ayat 14 dia binasakan, yaitu setan yang berkuasa atas maut. Dan power of death dia binasakan. Nah, sudah. Sebab itu Yesus tinggal 2 hari lagi. Karena tambah 2 hari 4 hari dia akan datang. Lazarus sudah dikubur. Yesus masih tinggal di situ. Karena sudah Tuhan ingin tunjukkan bahwa dia akan binasakan, dia akan destroy, ingin tunjukkan kepada, yaitu setan yang ayat 14 tadi yang berkuasa atas maut. Oleh kematiannya dia binasakan setan yang berkuasa atas maut. Satu-satunya Yesus kenal kematian karena bukan karena dia kenal akan kematian, karena kita, karena power of death sudah dikasih oleh Tuhan, berusaha untuk menguasai Yesus. Dosa dunia menguasai Yesus. Tapi Alkitab berkata Yesus hidup, Yesus bangkit, dan kubur itu kosong. Dan kebangkitan Yesus itu hal yang luar biasa. Ketika mereka gulingkan itu kubur batu, sudah dikasih oleh Tuhan, maka Yesus tidak ada di situ lagi, kosong. Waktu Lazarus mau dibangkit, Tuhan berkata gulingkan itu kubur batu. Tapi waktu Yesus bangkit, ketika kubur batu digulingkan oleh malaikat dan Petrus masuk, Maria masuk di situ, sudah dikasih oleh mereka, lihat tempat itu tidak ada lagi. Kemudian malaikat berkata, kenapa engkau mencari yang hidup di antara yang mati? Kubur empty, sudah dikasih. Dengan kata lain, death itu empty di hadapan Tuhan. Masalah apa saja itu empty di hadapan Tuhan. Sebab itu Tuhan berkata, masalah apapun, sebesar apapun yang saudara alami, tapi saudara itu akan menyatakan kemuliaan Allah. Tidak akan membuat saudara mati, tidak akan membuat saudara down dan gagal. Sudah dikasih oleh Tuhan, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Di mana kita mau berjalan dalam kemuliaan? Tidak jauh kan? Di mana itu kemuliaan? Tidak jauh. Christ in you. Sudah, bukan nanti. Besok sudah bisa melihat kemuliaan Tuhan. Saudara pulang dari sini lagi diancam untuk menantikan dia, tapi sampai di sana sudah dipromosi. Sudah dia. Woi, itu kemuliaan Tuhan.
Banyak orang tidak percaya, mereka tidak alami dalam hidup mereka, sehingga hidup penuh dengan keluhan akan hidup mereka. Sudah penuh dengan komplain karena mereka tidak percaya sudah dikasih oleh Tuhan. Kadang-kadang orang berkata sudah dikasih oleh Tuhan kepada saya katakan, oh miracle, signs and wonder. Bagaimana ini, bagaimana ini? Saya katakan, sebab itu dikatakan miracle, sudah. Bagaimana kalau kita tidak kerja keras? Ya sudah perlu kerja keras. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan terbatas. Tapi kalau sudah hidup dalam miracle, sudah akan lihat jalan hidup saudara. Maka ada miracle dalam hidup saudara. Karena itu power to perform miracle. Supaya tidak terlalu banyak kita baca aja terus cepat-cepat. Dalam Yohanes pasal itu 17 tadi. Tadi ayat yang ke-11 tadi. Pasal 11 ayat berapa tadi? Ayat yang ke Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-11 tadi. Ayat yang ke-8 kalau tidak salah. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-10 terus 11. Ayat yang ke-12. Ayat yang ke-13. Sudah. However Jesus spoke of his death, but they thought that he was speaking about taking a rest in sleep. Berjalan Lazarus. Ayat yang ke-14. Then Jesus said to them plainly, Lazarus is dead. 15. And I am glad for your sake that I was not there, that you may believe. Nevertheless, let us go to him. Ayat yang ke-16. Then Thomas, who is called the twin, said to his fellow disciple, let us also go, that we may die with him. Thomas tidak percaya. Ayat yang ke-17. So when Jesus came, he found that he has already been in the tomb 4 days. Ayat yang ke-18. Now Bethany was near Jerusalem, about 2 miles away. 19. And many of Jews had joined the woman around Martha and Mary to comfort them concerning their brother. Now Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, and went met him, but Mary was sitting in the house. Ayat yang ke-21. Now Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Dia berkata, Tuhan, kalau Tuhan ada di sini, maka saya punya brother tidak akan mati. Tuhan, kalau Tuhan ada di sini, saya punya brother tidak akan mati. Sama ketika kita akan baca terus sebentar, ketika Maria juga datang, Maria berkata, Tuhan, kalau engkau ada di sini, my brother tidak akan mati. Bukankah ini bukan satu revelation yang besar, saudara? Tuhan, jika Tuhan ada di sini, padahal penyakit yang dia alami membawa mati. Dengan kata lain, dokter tidak bisa sembuhkan lagi, tidak ada obat yang bisa sembuhkan lagi. Sudah. Karena penyakit yang dia alami membawa mati. Tapi mereka berkata, Tuhan, jika Tuhan ada di sini, mereka tidak akan mati jika Tuhan ada. Bukankah ini bukan revelation yang besar buat kita, saudara? Tuhan, jika engkau ada di sini, maka my brother tidak akan mati. Berikan revelation yang besar buat kita. Tuhan ada di mana? Dalam perjanjian baru kita hidup. Tuhan ada di mana? Coba lihat, kita punya consciousness. Orang berkata, oh Tuhan bangkit, kuasa Tuhan luar biasa. Tapi mereka tidak alami. Tapi ini revelation luar biasa. Jika Tuhan ada di sini, maka my brother tidak akan mati. Walaupun dia sakit, mereka itu akan sembuh. Kita punya consciousness. Tuhan ada di mana? Sudah, masalah apapun sudah alami, sakit apapun sudah alami, sudah dikasih oleh Tuhan. Tuhan ada di sini. Sudah tidak akan mati, saya declare. Tapi sudah akan melihat kemuliaan Tuhan. Banyak kali kita hadapi sesuatu, wah ini akan momen, oh saya akan gagal. Kita dalam keadaan ketakutan, saudara. Apalagi kita ada di pesawat, di mana
Wah, pesawat ini engine-nya tidak working yang satu. Oh, sekarang sudah yang dua, sudah dikasih, sudah mulai dalam ketakutan. Tapi firman Tuhan, jika Tuhan ada di sini, maka dia tidak akan mati. Jika Tuhan ada bersama dengan saudara, apa yang saudara mau alami? Sudah dikasih oleh Tuhan. Wah, kalau Tuhan, kenapa ini? Kenapa ini? Yang saya hadapi, saudara. Kalau sudah punya account sekalipun bank account sudah minus, tapi sudah kalau sudah punya culture Tuhan ada, makanya sudah lihat apa kemuliaan Tuhan. Ya, apa yang manusia membuat? Mereka andalkan kekuatan mereka, mereka andalkan kehebatan mereka, medicine yang ada sudah dikasih oleh Tuhan, sehingga sehingga seorang motor berkata, ya manusia medicine jadi mereka punya God. Popularity jadi mereka punya God. Sudah dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur itu semua ada. Sudah. Tapi itu bukan kita punya God. Sudah. Seberapa banyak medicine sudah bawa, seberapa banyak uang sudah bawa, seberapa besar sudah punya popularitas. Sudah dikasih oleh Tuhan. Sudah lihat Lazarus dia going down. Dia mau mati. Tapi kalau Tuhan ada bersama dengan saudara, maka saudara punya popularitas akan memuliakan Tuhan. Saudara dikasih. Saudara punya skill akan memuliakan Tuhan. Saudara punya harta akan memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ada. Saudara. Jika Tuhan ada, mereka percaya sama sekali. Jika Tuhan ada, tidak akan mati. Maka saudara, bahaya apapun, bulat kiri kanan sedang datang, saudara, hal-hal yang sedang terjadi di hari ini, tsunami sekalian datang. Jika saudara punya consciousness Tuhan ada bersama dengan saudara, dia berkata segala kuasa di sorga di bumi ada di dalam tanganku. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Nah, kalau saudara tahu Tuhan ada apa, saudara takut. Supaya saya tahu ada tempat yang saya pergi, saya takut. Sudah dikasih oleh Tuhan. Orang melihat hati sudah. Sudah lihat banyak sekarang penembakan di tempat-tempat ramai di jalan lalu sekarang sudah ada penembakan lagi sudah. Kalau hamba Tuhan datang, kamu datang, saya bawa ke sana. Orang mulai berpikir, bagaimana kalau di tempat ramai? Kalau memang halak manusia, krisis yang ada buat manusia makin takut. Tapi kalau Tuhan ada bersama dengan kita, from glory to glory, berkat pada berkat yang lain, mujizat yang satu kepada mujizat yang lain. Karena mereka tahu tidak ada manusia yang bisa tolong, tapi kalau Tuhan ada, maka saudara itu tidak akan pernah terjadi. Apapun manusia rencanakan buat saudara, apapun saudara, atau setan rencanakan dan plan buat saudara, karena setan punya kalender. Sudah dikasih oleh Tuhan untuk serang dunia ini, untuk serang setiap pribadi kita. Tapi saudara, karena Tuhan ada bersama dengan kita, semua itu cancel. Sudah dikasih. Karena berkata oleh kematiannya dia binasakan, dia paralyze. Sudah, yaitu power of death. Lihat, power of death. Jadi luar biasa. Agak dibaca, kita baca terus ayat berikut. Sudah dikasih ayat yang ke-22. But even now I know, and whatever you ask of God, God will give you. God will give you. Lihat, Maria punya revelation. Apa yang Tuhan minta kepada Bapa, Yesus minta kepada, semua akan diberikan. Ayat yang berikut 23. Jesus said to her, your brother will rise again. Ayat 24. Lihat perkataan Tuhan, wow, begitu confidence. Martha said to him, I know that he will rise again in resurrection day. In resurrection at the last day. Martha punya knowledge. Sudah. Punya knowledge. Dia tahu ada kebangkitan. Tapi promise nanti. Sudah. Tapi Tuhan kita great I am. Waktu sekarang, lihat, Tuhan hidup dalam eternity. Eternity. No time. Realm of the spirit. No time. Sebab itu Tuhan berkata begini, 1 hari bagi manusia 1000 tahun bagi Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan tidak ada time. Sudah, hidup dalam eternity.
Jadi dengan kata lain sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata kepada kita, kurang terserah kita. Kita mau buat hari ini, alami hari ini, atau besok, saudara, atau mau alami seperti Abraham 25 tahun kemudian, atau nanti 1000 tahun. Itu sama bagi Tuhan. Untuk alami. Lihat. Tapi kita tidak mau nanti. Orang tunggu nanti tidak pernah kunjung datang. Padahal Tuhan sudah buat. Sama Tuhan berkata kepada orang, I have made you. Padahal belum ada. Kejadian 17, aku telah membuat. I have made you. Past tense. Father of many nations. Tapi itu nanti jadi 25 tahun kemudian. Tapi Tuhan telah buat. Karena Tuhan tidak punya time. Kalau Tuhan katakan, maka itu ya dan amin. Tuhan telah buat. Jadi perjanjian Tuhan kepada kita sudah dikasih oleh Tuhan, bukan janji. Sudah. Itu statement of fact, satu kenyataan dalam hidup kita. Yang membuat itu siapa? Saudara dan saya. Lazarus mau bangkit nanti akhir sampai memang mau bangkit. Tapi Tuhan berkata, "No." Saudara. Mau tunggu kapan? Sekarang sudah tahu. Kalau saya mau, now. Daud berkata, today. Today. Tidak besok. Goliat, ada pegang perisai, ada pegang tombak, ada pedang. Sudah dikasih oleh Tuhan. Daud tidak ada hanya tongkat dan 5 batu di tangannya. Tapi dia berkata, today. Dia tidak bilang besok. Tunggu saya mau persiapkan lagi untuk training. Tapi dia berkata, today. Saudara, itulah mentality orang-orang percaya. Kita tidak tunggu, saudara. Saudara, kita tidak dapat memberkati banyak orang kalau kita mau tunggu. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi sekarang kita mau buat, saudara, dikasih oleh Tuhan. Stretch your hand over the sea and divide it. Saudara, lihat. Kalau tunggu Mesir, ada dusun. Bangsa Israel semua dapat. Sudah menemukan. Dikejar. Dusun itu dikejar. Sudah lihat. Jadi sudah lihat. Dikatakan nanti punya knowledge, tapi knowledge seperti itu. Dia tidak tahu maksud Tuhan. Baca terus. Ayat yang ke-25. Yesus yang Tuhan. I am the resurrection. Wow, I am. Saudara, bukan I was, bukan I will, tapi I am the resurrection and the life. Wow. Saya pernah berbicara, Pastor Charles pernah berbicara dengan detail, sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi saya tidak berbicara detail, Tuhan tidak berkata, saya punya power of resurrection. Kita tidak. Tapi Tuhan berkata, I am. Saya tidak punya power untuk bukan Tuhan, saya punya power of resurrection. Tapi Tuhan berkata, I am. Sudah. Jangan tunggu besok untuk sembuh. Tuhan berkata, I am sekarang. Present tense. Jangan tunggu besok, melihat ini, lihat itu. Tapi hari-hari ini, tahun 2020 berapa? 23. Oh, saya sedang berdoa, sesuatu Tuhan sedang perlihatkan, sudah dikasih oleh Tuhan. Kita ambil komitmen untuk tinggal, Tuhan punya ream. Wow, labaratakasa. Korimasanda labarataka. Karena saya ingin melihat hal yang besar dalam hal yang besar yang Tuhan punya real ada dalam gereja Tuhan. Sedangkan dia. Kita baca terus. You said, I am the resurrection and the life. Ayat pertama ini. And whoever live and believe in me shall never die. Do you believe this part? Shall never die. Tuhan berbicara, Tuhan punya real. Banyak orang tidak mengerti shall never die. Karena itu, kenapa Tuhan berbicara ini? Begini, saudara. Karena ada life, Tuhan punya life, Tuhan ada dalam hidup kita. Do you believe this? Saudara, saudara lihat ayat berikut. She said to him, Martha, yes Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God, who is to come into the world. Martha punya knowledge. Saudara lihat ayat yang berikut. Dia tahu dia adalah Christ. And when she had said this thing, she went her way and secretly called Mary. Dia punya sister. Her sister saying, the teacher has come
and is calling for you. Mereka anggap teacher karena mereka belajar banyak. Tuhan banyak mengajar mereka. Sudah. Saya tidak bicara khusus sudah 3 orang ini. Kemudian saudara lihat ayat yang ke-29. As soon as she heard that, she arose quickly and came to him. Ayat yang berikut. Now Jesus had not yet come into the town, but was in the place where Martha met him. Ayat 31. Then the Jews who were with her in the house, jadi banyak orang Yahudi di situ juga, and comforting her, banyak orang comforting mereka. When they saw that Mary rose up quickly and went out, follow her, saying, she is going to the tomb to weep there. Orang Jews pikir begitu. Kemudian ayat yang 32. Then when Mary came where Jesus was and saw him, she fell down at his feet, saying to him, Lord, sama dengan apa yang Martha katakan, if you had been here, my brother would not have died. Kita bersyukur jika Tuhan ada di sini, katanya Tuhan, mereka tidak akan mati. Kita bersyukur Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Saudara dikasih oleh Tuhan. Karena Tuhan berkata dia tidak pernah tinggalkan kita, dia tidak pernah lupakan kita. Dia selalu ada. Jadi conscious dalam hidup kita, karena dia hidup, dia bangkit. Ayat yang berikut. Therefore when Jesus saw her weeping, and the Jews who came with her weeping, he groaned in the spirit and was troubled. Kalau dalam bahasa Indonesia, Yesus menangis. Ayat yang berikut. And he said, where have you laid him? They said to him, Lord, come and see. Ayat yang berikut. 30. Jesus wept. Terus ayat yang 36. Then Jews said, see how he loved him. Tuhan saya, dia mati. And some of them said, could not this man who opened the eyes of the blind also have kept this man from dying? Coba lihat kata mereka. Then Jesus again groaning in himself came to the tomb, and was a cave, and a stone lay against it. Jesus said, take away the stone. Martha, the sister of him who was there, said to him, Lord, by this time there is still, and he has been dead 4 days, 4 hari, 4 days late. Tapi Tuhan selalu on time. Jesus said to her, did I not say to you that if you would believe, you would see the glory of God? Believe in the glory, believe in the glory. Kita lihat iman kita mengatasi akan kematian. Ayat yang berikut. Then they took away the stone from the place where the dead man was lying. And Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank you that you have heard me. Wah, coba lihat doa Tuhan Yesus. Begitu confident. Father, aku berterima kasih karena engkau mendengarkan aku. Ayat yang berikut sudah dikasih engkau. And I know that you always hear me. Doa yang sangat pendek menghadapi situasi yang sangat genting, situasi seperti ini. Yesus berdoa dengan doa yang tidak panjang, sangat cuma pendek, saudara. Bapa, aku tahu engkau mendengarkan aku. Aku tahu, I know, you hear me, dan engkau selalu mendengarkan aku. Oh, saudara, banyak kali kita sudah berdoa panjang, saudara. Saudara lihat Elia. Dia hanya berkata, Tuhan jawablah aku, Tuhan jawablah aku. Api turun dari langit. Tuhan, aku tahu, Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tuhan berkata, Bapa, aku tahu engkau mendengar, dan engkau selalu mendengarkan aku. Saya kasih tambah satu ayat sudah dikasih, sudah mau selesai. Satu ayat di dalam Injil Yohanes 20 ayat 17, sudah lihat. 17 ayat 20. John 20, 17.
John 20, 17. John 20. Gospel of John 20, 17. Ini. Jesus said to her, "Do not cling to me, for I have not yet ascended to my Father." Nah, ini Tuhan berdoa kepada dia punya Bapa. "But go to my brethren." Nah, berkata murid-murid Tuhan berkata, saya punya brother and sister mereka, and say to them, waktu Yesus bangkit naik ke surga, "I am ascending to my Father and your Father." To my God and your God. Tuhan Yesus menengadah ke langit dan berkata, "Bapa, aku tahu engkau mendengarkan aku dan selalu mendengarkan aku." Lihat confidence ya Tuhan Yesus. Nah sekarang Tuhan Yesus berbicara kepada kita, saya pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Jadi kita berdoa bukan bukan seperti orang pengemis atau seperti orang luar. Jadi doa kita sama dengan Yesus berdoa. Sebab ketika Tuhan Yesus bangkit, dia berkata, "Saya naik akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu." Dan Yesus berkata, "Bapa, aku tahu engkau mendengarkan aku dan selalu mendengarkan aku." Jika ini menjadi consciousness dalam hidup saudara, maka sudah dikasih. Setiap kali saudara berdoa, saudara akan lihat jawaban datang dengan cepat dalam hidup saudara. Lihat. Sudah. Sebab banyak kali kita datang seperti pengemis. Sudah. Tapi Yesus tidak seperti, "Bapa, sendengkan telingamu, dengar aku. Miringkan telingamu." Tangan Tuhan tidak kurang panjang. Memang itu Alkitab. Orang bilang tangan Tuhan tangan panjang. Karena ada ayat yang berbeda. Bahasa Indonesia, tangan Tuhan adalah tangan Tuhan tidak kurang panjang. Saya bilang sampai saya tangan Tuhan tangan panjang itu. Kalau orang bilang tangan panjang pencuri semua. Tapi lihat, orang berdua seperti, tapi Yesus berkata, "Aku tahu engkau mendengarkan aku." Nah dia angkat saudara, bukan angkat, dia lahirkan saudara menjadi anak dengan darah Yesus sendiri, dengan darah anak domba, dan dia sangat menghargakan saudara. Jika sudah tahu akan hal itu, ketika saudara Bapa, maka sudah dikasih oleh Tuhan, hanya akses dalam nama Yesus, maka dia dengar akan hidup saudara. Dari sekian banyak orang, mungkin ada di tempat di mana sekian banyak orang, saudara bulet dari mana datang, tapi saudaranya berkata, "Bapa, aku tahu engkau mendengarkan aku dan engkau selalu mendengarkan aku." Soalnya walk out free, lenggang. Sudah ada di bangunan tinggi, kemudian kebakaran atau gempa bumi mau runtuh, tapi saudara berkata, "Saya punya Bapa, dia Bapa yang kekal." Sudah akan walk out free. Kalau tidak saya percaya malaikat akan angkat saudara, akan bawa. Kenapa saya katakan ini? Karena dunia makin genting. Dan benefit yang Tuhan berikan tidak dipercaya oleh banyak orang. Sebab itu Tuhan berkata, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita berjalan dalam kemuliaan. Dan apa? Karena Tuhan membangkitkan Lazarus, kalau kita berkata, supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya orang percaya kepada Tuhan. Coba kita baca tuh, sudah lihat yang dikasih oleh Tuhan. Ada dalam ayat ini kan? Kita kembali di dalam Injil Yohanes tadi, pasal yang ke-11 ayat berapa tadi? Ayat 22. Ayat 24 sekarang. Ayat 24 kalau misalnya. 24. Ayat berapa aja? Saya lupa lagi. Ayat 30, 25, 26, 27 ya. 11. I know. Oh, ayat 27 tadi. Coba 27. Mata saya tim I know. Ada 28. Yes, Lord, I believe. Terus lagi ada 9. 29 terus. Terus 30. 31, 40. Yesus said to her, 40 ya. Did I not say to you, if you would believe, you see the glory of God. Ayat 41. Ayat 42. And I know that you always hear me, but because Yesus tahu persis
pasal 8. Of the people who are standing by I said this, that they may believe that you sent. Jadi Yesus berbuat itu dengan purpose, supaya mereka percaya. Ayatnya yang berikut, saudara. Now when he had said this thing, he cried with loud voice, Lazarus come forth. He cried, Lazarus come forth. Jadi seperti saudara-saudara, Tuhan tidak berkata Lazarus bangkit. Seperti David, come forth. Yesus tidak kenal akan kematian. Karena apa? Dia punya word full of life and full of power. Saudara, bayangkan orang mati, kalau kita kan orang mati, dia keluar. Lazarus come forth. Wow, firman Tuhan full of life, full of power. Tuhan tidak tahu dan tidak kenal akan kematian. Lihat, kalau kita hidup dengan Tuhan kita yang bangkit, saudara, berjalan dengan Tuhan kita, saudara, saya percaya kalau kita berkata bahwa firman Tuhan tidak mungkin gagal, saudara, karena full of power, of life. Tuhan berkata keluar, Lazarus keluar. Tuhan tidak berkata bangkit dan keluar, come forth. Maka Lazarus keluar, saudara. Tuhan tidak kenal akan kematian, karena dia destroy akan kematian. Sebab itu pada waktu Stefanus dia dirajam dengan batu, orang berkata, oh mati dia, menderita. Tapi Alkitab Stefanus lihat langit terbuka, dan dia lihat kemuliaan Tuhan. Yesus berdiri di sebelah kanan Bapa. Dia lihat, wow, luar biasa. Dia lihat, dan dia berkata, Tuhan ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sudah dikasih oleh Tuhan. Kematian bukan ketakutan bagi orang percaya. Malah Paulus berkata, untuk mati atau hidup adalah pilihan saya. Susah dikasih oleh Tuhan. I don't know how to choose. Saya mau pilih yang mana? Tinggal bersama dengan atau pergi dengan Tuhan. Tapi ada lebih baik saya pilih untuk tinggal dengan kamu. Supaya dia menjadi berkat buat mereka. Paulus berkata. Dan dalam Timotius, Paulus berkata, aku telah mengakhiri satu pertandingan yang baik. Dalam dunia ini ada pertandingan. Tapi Paulus berkata pertandingan itu baik. Jadi dengan kata lain, dia akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan. Dan aku telah memelihara iman. Iman more power than death. Iman mengatasi death. Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Terjadi pada iman mengatasi. Aku telah memelihara iman. Dan dia berkata, akhirnya mahkota kebenaran telah tersedia bagiku. Dan tersedia bagi semua kita yang menantikan Tuhan. Jadi lihat, kita punya future sudah dikasih oleh Tuhan. Itu luar biasa. Selama kita ada dalam dunia ini, maka kita lihat kita punya future luar biasa. Adalah glory. Sampai kita masuk di surga adalah glory. Sudah dikasih oleh Tuhan, mungkin agak panjang sedikit, tapi saya percaya Tuhan memberkati. Sudah diberkati dan pasti kita berdiri, kita menyanyikan satu pujian. Haleluya.